rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, selamat datang kembali di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sehat lahir batin, waras atau sadar selalu dalam setiap aktivitas atau kondisi yang sedang kita hadapi. Sudah lama saya nggak ke tempat ini, salah satu spot andalan untuk melihat sunrise, terutama ketika sedang jogging. Hari ini saya jogging kembali ke tempat ini. Ini dia sunrise-nya. Sambil melihat sunrise, sambil menikmati sunrise dan pemandangan view seperti ini, saya ingin sharing sedikit mengenai hal yang sebetulnya hampir sama dengan kemarin. Cuman bagaimana cara saya untuk mengaplikasikannya, yaitu kesadaran dan sudut pandang. Dan judulnya menyerah atau tidak menyerah. Logika diajar selalu tak menyerah. Tak ada kemungkinan untuk menyerah, sedangkan jiwa inginnya menyerah. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita belajar spiritual, tentunya selalu ada lapisan-lapisan atau bagian-bagian di dalam diri kita ini. Mulai dari bagian paling luar, fisik, bagian yang lebih masuk ke dalam seperti pikiran, kemudian bagian yang lebih dalam lagi yaitu jiwa. Dan penghubung antara kesemuanya adalah energi yang membuat kita bisa masuk pada sebuah frekuensi, yaitu frekuensi kesadaran. Nah, pada kesadaran logika, kita diajar, didoktrin, dididik untuk tak menyerah. Begitu pula saya. Beberapa kali saya membuat quotes atau kutipan kata-kata untuk menyemangati diri saya sendiri, yaitu jangan ajari menyerah karena saya sudah lupa cara menyerah. Nah, itu dia buat logika. Dalam setiap kondisi, dalam setiap realita kehidupan yang kita hadapi saat ini, itu logika kita diajarkan untuk tak menyerah. Tak ada kata menyerah. Maju terus. Orang bilang stop, kita terus. Walaupun mungkin caranya bagi yang belajar spiritual itu adalah dengan sedikit menyerah, sedikit mengatur diri. Itu strateginya. Tapi yang penting tak ada kata menyerah. Apapun yang terjadi, apapun realita hidup yang sedang kita hadapi. Tapi bagi jiwa, kalau kita masuk ke jiwa, itu selalu ingin menyerah. Nah, bagaimana tuh? Karena jiwa ingin selalu dekat, ingin selalu kembali, ingin selalu bersatu, ingin selalu menyadari bahwa sebetulnya dia tak pernah terpisah dengan pemiliknya atau sumbernya. Siapakah dia? Tuhan. Atau di dalam diri kita diwakili oleh ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, jiwa ini ingin sekali selalu kembali merasakan energi yang ada pada ruh, yang muncul pada ruh. Dan cara untuk bisa begitu adalah selalu menyerah, selalu menjadi tak mandiri, selalu ingin
bersatu. Bagaimana caranya? Bila tak menyerah, harus menyerah. Belum apa-apa, jiwa ini menyerah. Dalam sudut pandang kesadaran yang tepat, kalau kita bisa masuk pada kesadaran yang tepat, maka setiap sudut pandang yang ada bisa kita pergunakan. Kita jadi tahu konteksnya. Oh, ini konteksnya bagi jiwa, ini konteks bagi pikiran, bagi logika. Nah, bila kita bisa masuk pada kesadaran yang tepat, maka kita bisa menggunakan keduanya. Oh, oke. Jika jiwa menyerah, maka sebenarnya kita bisa masuk pada kesadaran Tuhan, menggunakan energi yang ada pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan, yaitu energi spiritual. Bila kita menyerah, masuk ke sana, maka energi spiritual itu akan keluar. Inilah yang bagi saya sebut sebagai potensi sejati yang ada dalam diri kita. Bila kita manfaatkan ini, maka setiap bagian dari diri kita akan bekerja dengan maksimal. Kita bisa mengundang datangnya realita hidup terbaik bagi kita. Ya, dengan menggunakan energi itu. Energi spiritual, energi percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bila itu bisa dimunculkan, tentu saja syaratnya adalah kita harus menyerah, menghilangkan dulu kemampuan yang ada di pikiran serta jiwa tersebut. Kemudian kesadaran masuk pada wilayah zona ilahiyah atau kesadaran Tuhan, muncullah energi spiritual. Mengalir melalui setiap bagian yang ada pada bagian jiwa, pada bagian pusat-pusat energi atau cakra. Kemudian mengalir ke bagian pikiran. Memberikan pikiran asupan berbagai macam informasi yang ada. Akhirnya pikiran menjadi berdaya guna. Menjadi berdaya, menjadi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bisa digunakan setiap potensi yang ada pada pikiran, pada fisik tersebut juga. Nah, ini yang membuat logika memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, pada kondisi ini tentunya kita bisa berusaha, berikhtiar dengan lebih maksimal. Bisa membuat realita hidup, bisa berinvestasi untuk hidup ke depan. Membuat realita hidup yang kita hadapi saat ini menjadi lebih baik. Memperbaiki dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan menjadi sangat baik, terbaik yang bisa kita dapatkan saat ini. Ini hanya bisa terjadi bila kesadaran kita bisa masuk pada kesadaran yang tepat. Berubah-ubah dari kesadaran fisik atau logika masuk pada kesadaran jiwa. Pada kesadaran jiwa pun masih ada lapisan atau sub-subnya lagi. Begitu juga dengan kesadaran logika. Begitu juga dengan kesadaran ruh. Bila kita bisa lakukan ini, maka kita bisa menggunakan setiap potensi yang ada dalam diri kita. Atau konteksnya seperti yang tadi saya omongkan, menggunakan setiap lapisan kesadaran yang ada. Memanfaatkan setiap sudut pandang yang bisa kita munculkan pada saat ini. Ini hanya bisa terjadi kalau kita bisa masuk pada kesadaran yang tepat, bisa lebih efektif waktunya bila menggunakan
energi. Bisa lebih efisien bila kita melatih relaksasi energi, rajin mengamati, masuk pada kesadaran jiwa tenang, rajin mengamati pikiran serta perasaan, aktifkan energi, ping energi cinta dan kasih sayang, gunakan energi syukur untuk membuat setiap apa yang kita lakukan dipenuhi rasa syukur. Syukur tak lagi hanya lantunan kata-kata serta kalimat, tapi bisa masuk pada zona frekuensi dan energi. Bila kesemuanya bergabung, lihatlah apa yang bisa kita semua dapatkan. Itu aja sharing saya kali ini. Antara menyerah atau tidak menyerah. Mau pakai kesadaran yang mana? Kesadaran logika, kesadaran jiwa, atau kesadaran ruh? Kitalah yang menentukan. Gitu aja sharing saya kali ini. Saya mau melanjutkan lari paginya. Terima kasih udah nonton video-video yang ada di RTD Channel, termasuk video ini. Saya mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, tertrigger, terpicu untuk bisa lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.